Saya belum tahu itu es palsu, es itu gabus. Belum tahu. Anaknya bapak polisi itu. Yang cewek. Yang cewek beli. Lalu. Terus bejek-bejek. Sama si anaknya itu. Yang cewek. Terus pakai ini apa ya? Tisu di gini-giniin. Oke. Dibejek-bejek. Oke. Kata dia dari bedak katanya gini. Dari spons bedak katanya. Iya. Itu yang sempat viral juga ya, seorang perempuan dengan kaos putih ya. Sempat viral dan ini netizen menemukan juga sih memang video dari perempuan tersebut. Lanjut Pak. Tapi dia jahat itu, bukan kayak bedak, es asli. Es asli Pak, demi Allah, es asli, bukan es palsu. Saya paham, di situ saya sempat melihat juga, mungkin Sobat Ambiar pernah melihat bahwa perempuan tersebut bilang bahwa ini sih terbuat dari spons bedak, gitu ya kurang lebih. Iya, tapi itu bohong Pak, palsu. Paham Pak, karena memang sudah diuji juga ya. Iya. Kemudian Pak. Nah itu saya ini. Baik. Kemudian berikutnya apa yang dilakukan oleh kedua oknum aparat ini? Mereka langsung datang menghampiri Bapak? Terus datang 10 orang, saya ditonjok, cetot. Gajinya gede, ditonjok. Apa Pak? Ditonjok saya. Nggak datang, nggak langsung tanya sama bapak ini. Enggak, langsung datang saya ditonjok, cetot. Ngaku nggak lo? Sama siapa Pak? Itu yang sama-sama rakyat ini. Yang sama bapaknya anak kecil itu. Oke. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat dulu. Ini ada video yang tadi Pak Sudrajat sempat sampaikan. Ada seorang perempuan yang ini seakan menyiram bensin ke dalam api ya. Add fuel to the fire, jadi semakin panas gitu. Panas ya. Yang bilang ini spons bedak sih, ini spons bedak. Jadi semua terbakar lah ya, jadi Bakar, panas. Kita mau kasih lihat dulu seperti apa tayang. Nah ini juga video yang akhirnya membuat situasi semakin panas. Tapi dia palsu Pak. Bohong nih. Paham Pak, kami paham. Paham Bapak. Kemudian kita lanjut lagi ya Pak. 10 orang datang. 10, saya ditonjok Pak. Di belakang, di depan saya ditonjok. Tanpa meminta klarifikasi ke Bapak dulu. Bodoh-bodoh minta maaf enggak sama dia. Oke. Bapak jadi langsung di. Bapak nggak ngejelasin bahwa itu beneran. Es kue asli. Dari kue gitu. Dari kue dari gigi guaren. Iya, udah ngomong Bapak kayak gitu. Udah. Terus mereka tetap. Tapi kupingnya budek dia nih. Oke. Dipukul bagian apa saja? Ini. Dan ini dada sakit. Oke. Disabet pakai rotan ini, air selang. Iya. Ya bukan ngomong bohong. Bapak sudah berapa lama berjualan di 30 tempat tahun. Di tempat itu memang sudah biasa jualan di tempat Iya, itu? sekolahan. Di sekolahan itu? Nah, sekarang doang nih fitnah sama dia. Terus anaknya itu biasa beli atau baru pertama kali itu Pak? Baru beli. Baru pertama kali. Tapi saya dipiknah sama dia. Oke. Tapi sebenarnya mohon maaf ya, itu sebenarnya anak kecil itu cuma just konten aja atau memang nggak ada doang. unsur untuk ngejatuhin atau memang bikin konten aja? Ini konten doang, dibejek-bejek doang. Dibohongin ngejatuhin saya, dagang. Ya itulah pentingnya buat Sobat Ambiar ya. Zaman sekarang yang kita harus berhati-hati dan jangan terlalu mudah percaya untuk apa yang ada di media sosial. Karena banyak orang yang penting posting atau posting yang penting kita Yang bisa penting membedakan. viral, Ya. yang penting terkenal. Bapak betul, katanya selain itu juga Bapak sempat diamankan selama semalaman. Nah, sampai jam 3 subuh baru bebasin. Bapak dibawa kemana saat itu? Polisi Kemayoran. Kantor polisi? Iya. Di kantor polisi? Kasih makan di sana. Kasih makan, kasih rokok. Oke, diwawancara pasti di sana. Diwawancara nggak? Iya, yang cara mau di sono. Diwawancara apa aja pertanyaannya? Dia kan pakai apa kayak saya suntikan di begini, di tetes-tetes. Itu Oh, asli. dites Dites di situ. Asli. Ketahuan hasilnya di situ bahwa itu adalah benar Asli benar es. es kue. Oke. Saat itu juga ketahuan tuh di kantor polisi. Iya, kantor polisi ketahuan. Saat ketahuan bahwa ternyata setelah diuji, dites di kantor polisi, orang-orangnya tuh masih ada di situ nggak Pak? Masih nggak ada di Kemayoran. Nggak, di kantor polisi itu masih ada tuh? Masih nggak ada. Orang-orang yang mukulin Bapak tuh ada? Masih nungguin Ada. Bapak Masih nggak? nungguin? Nungguin. Ketika mereka tahu bahwa ternyata itu esnya asli, mereka gimana? Minta maaf sama saya. Hah? Minta maaf sama saya. Sampai sujud-sujud kaki. Kenapa Pak, maaf? Minta maaf ya sujud-sujud kaki saya di. Bilang apa katanya? Minta maaf Pak, minta maaf. Terus Bapak bilang apa? Ya, minta maaf. Awas jangan sekali Bapak nggak lagi. tonjok balik itu? Tapi tonton balik bisa saya dikeroyokin. Ya, oke. Itu satu. Dan yang kedua itu kan Bapak dijejeli untuk makan tuh. Oke, kita mau lihat yang satu ini ya, sebuah artikel. Penjual es gabus mengaku trauma dipaksa makan dagangan. Kan, pukul kan ini. Jadi dipukul terus dijejelin dagangan sendiri. Dijijilin sama rokok dijijilin juga. Rokok juga. Rokok juga. Kayak anjing saya ini. Kenapa Ini sampai harus kayak begitu ya?
Demi Allah jadi rokok diginiin. Bapak, oke. Akhirnya diuji lah di kantor polisi, ketahuan ini es gabusnya asli, bukan Asli. terbuat dari spons. Boleh pulang tuh jam 3 pagi. Jam 3 pagi Pulang naik apa, Pak? naik kereta saya, sampai hujan-hujanan. Dianterin apa enggak? Enggak, baru-baru anterin enggak. Barang dagangan Bapak di mana saja? Hancur. Sekarang Terus beliau-beliaunya ini meminta maaf setelah tahu itu bahwa barangnya itu adalah asli, memang benar-benar Asli, es. asli. Atau minta maafnya setelah viral? minta maaf baru viral, minta maaf ya sampai sekarang. Sampai Enggak, sujud-sujud. maksudnya minta Di kantor polisi pas ketahuan udah diuji tuh. Iya diuji. Langsung minta maaf saat Minta itu? maaf, ya. langsung minta maaf di saat itu atau setelah viral baru minta maaf? Iya baru minta maaf sampai sekarang. Apa Pak? Baru minta maaf sampai sekarang. Baru minta maaf. Enggak, pas malam itu, pas Bapak ditahan semalam di kantor polisi, Iya minta maaf. bagus. itu udah minta maaf tuh? Iya. Di kantor polisi udah minta maaf? Iya. Oke. Kurang ajar dia. Iya, Iya. iya, iya, iya. Kami paham, Bapak Iya, kecewa, paham. marah, emosi ya, wajar. Iya. Kalau kita ngelawan nggak enak, takutnya saya keroyok. Ya, Bapak pulang barang dagangan sudah hancur. Hancur. Nggak diganti itu Pak? Boro-boro enggak ada yang ganti. Oke, Sobat Ambiar kita mau kasih lihat juga sebuah artikel. Pedagang Nggak ada yang ganti. mempermalukan aparat. Uji lab Polri ungkap makanan yang dijual aman dikonsumsi. Pedagang es gabus dianiaya dituduh pakai spons. Tuh dituduh kan. Iya. Iya itu Kan nampak, tanam itu iya. palsu. Karena Bapak memang sudah diuji, jadi memang sudah aman kok. Secara lab juga sudah diuji, lab forensik, polisian sudah menyatakan hasilnya ini aman untuk Aman untuk dikonsumsi ya, Dan buat ini adik-adik, buat anak-anak. Jangan takut ya, tolong. Jangan takut untuk beli esnya si Bapak Jangan ya. Kalau sampai- misalkan Bapak. Nah, saya fitnah. Jangan Iya. sampai kita akhirnya jadi memotong rezeki orang lain, mematikan rezeki orang lain. Karena kan pedagang es gabus ini bukan hanya Pak Sudrajat. Dan ini kan es gabus dari zaman kita kecil ya guys. Betul. Bapak mau nanya itu es gabusnya satunya berapa harganya? 2.000 Pak. Biasanya Satunya setiap 2.000. harinya 2.000 bawa dasarnya berapa? kope. Hari itu bisa habis berapa Pak? Habis suka 150 Pak. Oh lumayan banyak alhamdulillah ya Pak. 50 es. Dia cukup buat makan doang Pak, buat anak-anak, Berarti dapat- anak-anak bini Pak. Habis Bapak. mulu duitnya. 300.000 sehari bisa dapat ya? 300 gope Pak. Iya. Tapi kalau untungnya berapa? Kalau dibawa pulang itu kan harus nyetor ke bandar esnya kan ya? Setorannya 70.000. 70.000 berarti alhamdulillah Bapak bisa dapat 230.000. 300. 300 ya Pak. Oke. Pak, setelah kejadian itu trauma. Oh mas saya badan saya lemes, saya pas pusing. Ya kemarin waktu video call sama saya Bapak lagi sakit. Oh Sakit kamu sempat saya. video call. Pusing Iya, saya Pak. aku video call. Pusing ya, tengah- Bapaknya ini baik banget loh, padahal lagi sakit. Terus semalam Pusing. itu Pakai susu. saya sempat video call. Nonton yang Sama sini kayak ini. anaknya. Itu es kue kayak kue bolu tang kayak Oke, bolu. eh, Pakai sendok. Itu Pak Sudrajat, maaf, saya mau nanya, Bapak setelah kejadian tersebut berapa lama Bapak memilih untuk nggak jualan? udah 4 hari. Alasannya? Alasannya saya takut sama digubukin lagi sama dia. Takut Takut digebukin trauma lagi. ya, Takutnya diincer. takut diincar. Oh ya Allah. Oke, Enggak lah Pak. ini kita Nggak mau saya diincer lagi nih, takutnya ya dia wajar lah, dibunuh tuh. ketakutan masih wajar, trauma namanya ya. Takutnya dibunuh cup. Enggak Pak, kalau itu nggak usah khawatir Pak, negara kita negara hukum kok. Oke, kita mau kasih lihat ini Sobat Ambiar, ini adalah es gabusnya. Ini Pak esnya Sudrajat. Bapak ya? Nah ini dia nih Pak, benar ini. Maaf. Ini gitu begini Pak, dibejek-bejek tuh Pak, gini. Baru mau dicobain Bapak bejek-bejek. Ini contoh, dicoba dulu di sini gitu. Oh, di gini-gini tuh Pak. Bapak jadi bejek-bejek mau dicobain Pak. Nggak mau coba doang dibejek begini tuh. Iya. Jadi Nah, dimakan. becek dah studio kita dah. Gini Ini nih Pak, es kita masih kecil. Iya pakai susu ya. pakai susu. Tapi dia dibejek-bejek. Ya emang begini rasanya dari dulu emang nggak berubah. Enggak. Iya dibejek-bejek sama dia. Sobat Ambiar yang ya besar di tahun 90-an, ini es jadul. Ya emang begini rasanya dari dulu. Ada racunnya nggak? Ya dari dulu saya makan sih alhamdulillah fine-fine aja Main ya. aja ya. Fine-fine aja. Kekhawatiran orang, biarin, ya mungkin biarin. kalau zaman Biarin. sekarang itu kan orang khawatir ya, maksudnya kekhawatiran itu nggak apa-apa. Cuman Fitnah, begini loh, fitnah. cuman begini maksudnya, kita kalau menemukan sesuatu, tolonglah menyerahkan pada mereka yang punya kompetensi. Iya betul. Semuanya itu harus terukur dan ada prosesnya. Nggak bisa tuh kita langsung ketemu di tengah jalan langsung kita bak bibu segala macam. Saya diturunin Pak di jalanan sama dia. Betul. Maksudnya ya tinggal lapor ke pihak kepolisian. Kan nanti ada uji forensik segala macam. Supaya benar-benar terukur. Ada orang yang kompeten. Kalau memang tidak kompeten,
ya kenapa kita harus main hakim sendiri? Jangan pakai kekerasan, karena Ya. bagaimanapun juga kan kita melihat ini orang tua, ya kan manusia juga. Jadi jangan mengadili sendiri gitu loh. Iya, jangan main hakim sendiri. Betul Sobat Ambiar, sampai akhirnya Bang Hotman Paris juga angkat bicara. Pak, kita mau kasih lihat ya. Iya, iya, iya. Ini dia bantuan yang siap diberikan oleh Bang Hotman. Bang Hotman kayak Vika ya. Kenapa? Gini, Masuk aja. Itu joget. ada Joget maksudnya Bang itu Hotman. ada racunnya enggak? Enggak Enggak, dong. Pak. Enggak ada kan? Tenang aja Pak. Itu sudah bohong, itu Iya, dia sudah diuji. bohong. Tenang saja Pak. Bang Hotman aja udah mau bantu. Bapak gimana tanggapannya? Bang Hotman mau bantu? Katanya mau dibantu, apakah Bapak akan mau meneruskan Pak, sabar, ini ke Pak. jalur? Terusin dagang esku sampai tua. Bukan dagangnya. Kalau bukan dagangnya Bapak harus terusin. Kalau dagangannya sampai nanti, maksudnya apa mau dilaporkan? Apa nama yang wajib? Ya, atau enggak sudah kita maafkan selesai? Maafin. Udah dimaafin aja. Maksudnya gini, mau proses ke jalur hukum nggak? Soalnya Bang Hotman mau bantu nih gratis katanya. Gak usah Pak, maafin aja Pak. Maafin, Iya. yang mama kuasa udah tahu. Iya, biar Allah yang membalas ya Pak. Iya betul. Besar hati bapaknya ya. Nah, Jadi- ada sedikit kita sabar. Iya. Sabar saja. Saya siksa mulu sama. Ya nggak apa-apa, nanti Allah akan memberikan yang lebih gede lagi rezeki dari arah mana saja ya Pak ya. Iya. Bang Hotman, Pak Sudrajat katanya tidak mau meneruskan ke jalur hukum. Nggak mau saya. Nggak mau ya. Sudah memaafkan. Mama ya? kuasa udah tahu. Iya. Kemarin ini harus kita informasikan juga. Dandim 0501 Jakarta Pusat sempat akhirnya ketemu sama Iya, Bapak ya. kakak Udah ketemu? Kemayoran. Udah ketemu ya? Udah. Terus gimana ketemunya Pak? Temen mana? Ketemu sama Bapak kan? Iya.